Halo guys, balik guys sama Gojam. Guys, hari ini gue nggak mau jawab pertanyaan ya, tapi gue mau nimpalin nih. Ada salah satu komen yang lumayan menarik ya guys ya. Ini kan kemarin gue ada bahas soal Omega. Dia rilis ulang Apollo 8 ya, model Speedmaster Apollo 8 di relaunch ulang. Cuma dikasih roba dikit-dikit gitu ya. Terus udah gitu harga naik kayak orang gila. Sekitar berapa? Nggak tahu, sekitar 20-30% gitu ya. Terus udah gitu cuman bedanya cuman dikit banget gitu loh, di embel-embel gitu, nggak penting gitu ya. Terus udah gitu di relaunch. Yang gilanya adalah Apollo 8 yang ini dulu diluncurin tuh kayak eksklusif, kayak edisi khusus gitu, tapi di relaunch ulang. Makanya gue bilang nih, Omega nih bener-bener kacau banget gitu ya. Mata duitannya, rakusnya nggak karu-karuan, bener-bener rakus, bener-bener rakus itu Omega ya. Nah, akhirnya ada satu orang nih ya, ini bro Joker, bro face Joker ya, kita ngomong bro Joker ya, musuhnya Batman. Ya, nah bro Joker ngomong begini, lalu dia tanggapin nih yang video gue itu, dan gue makanya cuma mau nanggapin ulang aja. Menurut gue ini bagus sih. Gitu ya. Jadi dia ngomong begini, Seiko juga gitu kok, terlalu sering special edition, 50 year, 100 year, 100 year, 140 years edition, etc. Iya, itu bener. Bener banget bro, itu gue setuju. Makanya gue bilang, ini bro Joker, gue setuju banget. Seiko itu emang begitu. Nah, makanya akhir-akhir ini bahkan kolektor Seiko pun mulai keki sama brandnya. Bener gak? Nah, makanya guys, ini gue sengaja bahas ini topik karena gue juga pengen nih penggemar Seiko ya. Penggemar Seiko di Indonesia, kalau kalian nonton nih video ya, tolong abis nih video nanti berakhir ya, tolong ya tinggalin komen ya, begitu ya. Karena gue juga nggak mau karena gue juga kalau bisa nggak mau cuap-cuap sendiri, karena gue sebenarnya seneng lihat kalian punya komen gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini kan ini channel kan sekalian tempat ngumpul kan pecinta jam kan. Jadi guys, kalau misal kalian pecinta Seiko dimanapun kalian berada, terutama di Indonesia, kalau misalnya habis denger ini video ya, komen guys, komen gitu ya, kasih tahu pendapat kalian gimana, oke? Nah, tapi begini, ini Seiko ya, gue sendiri bukan kolektor Seiko ya, gue punya Grand Seiko, tapi ini hal udah pernah gue dengar baru berapa tahun terakhir ini. Seiko ini sekarang ya, kolektor banyak keki sama Seiko. Karena apa? Karena terlalu banyak varian, terlalu banyak limited edition, udah nggak jelas. Jadi mereknya itu kedilut gitu loh. Udah banyak banget yang ngomong gitu. Terus udah gitu yang gue dengar lagi adalah, nah kalau yang ini ya gue cuma dengar ya, tapi gue rasa bener. Katanya harganya juga naiknya udah lumayan tajam dibanding Seiko zaman dulu. Jadi orang dulu beli Seiko seneng karena kenapa? Karena jamnya bagus, udah gitu harganya relatif murah dibanding dengan kualitasnya gitu loh. Nah, jadi itu dulu Seiko itu tuh kayak kayak value gitu loh. Orang beli itu tuh kayak value gitu. Tapi sekarang kenaikan harganya udah tajam gitu. Tapi yang bikin orang benci adalah apa? Ya ini seperti lo bilang, terlalu sering keluarin model baru, 50 years lah apalah. Dan gua ada satu Seiko yang gue senang, yaitu yang 62 MAS. Itu yang diver. Itu kan dulu kan sebenarnya kan diluncurin sekitar tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2017-an ya. Kalau nggak salah ya 2017-an ya. Wah, itu kan banyak tuh orang yang menghina gitu kan. Kayak, "Woi, Seiko, tapi harganya bisa harganya nggak mahal itu yang 62 MAS kan. Diver pertamanya mereka begitu kan." Itu kan orang kan banyak yang kayak apalagi orang-orang yang demen koleksinya jam Swiss gitu. So, ngapain beli Seiko HP harganya puluhan juta kayak begini gitu kan. Tapi kan orang yang bener-bener cinta sama Seiko kan ya dibeli gitu loh. Dan emang bagus sih. Soalnya dulu gue inget banget waktu itu yang model 62 MS itu, gue inget banget ya, waktu itu gue baru aja masuk ke dunia ini, masuk ke hobi jam gini ya. Terus gue inget banget, temen gue beli gitu ya. Terus dia bilang, nih lihat nih jam ini nih 62 MAS Seiko gitu ya. Terus gue inget banget, gue lihat ya gue kan nggak ngerti ya, saat itu nggak ngerti. Gue juga belum ngerti lah waktu itu kayak namanya orang baru masuk gitu kan. Ya gue cuma lihat ya, gue nggak terlalu bisa menghargai gitu. Gue cuma kayak,
ini Seiko tapi harganya segini, mahal banget gitu. Ya iya, karena lu nggak ngerti, katanya gitu kan. Nah terus udah berapa tahun gitu ya. Nah sekarang gue mulai lebih ngerti, gue mulai melihat kebagusan ini jam gitu ya. Nah tapi jam yang kayak begini aja akhirnya apa? Di relaunch lagi ulang ya kan. Terus dia ada waktu pandemik gitu kan, di rilis ulang gitu kan. Terus warna biru lah. Terus ada yang warnanya jarumnya biru lah. Terus udah gitu baru-baru ini diluncurin ulang lagi tapi size-nya 37 mili. Waduh, orang udah ngamuk banget loh katanya. Orang sampai bilang nih gila nih Seiko nih. Yang jamnya begini ya dirilis ulang terus katanya sampai berapa kali gitu ya. Nah, orang tuh akhirnya ya makanya kan gue bilang, Bro. Nah, waktu lu bilang, "Ah, Seiko juga gitu." Iya, emang. Nah, makanya perilaku kayak begini ini itu dibenci sama kolektor, ngerti gak? Nah makanya waktu gue kritik tuh Omega tuh begitu ya, itu karena perilaku kayak begitu itu dibenci sama kolektor. Kalau orang yang cuman kayak cuman lihat jam ya, ya bagus lah, udahlah belilah begitu, ya itu lain soal. Tapi kalau lu ngomong kolektor, dan kolektor itu kan sebenarnya kan pilar kan, sebenarnya salah satu pilar tuh. Nah kalau misalnya kolektor tuh paling gak suka ya sama tingkah laku yang kayak begini gitu loh. Orang udah luncurin, wow eksklusif, edisi eksklusif. Terus tahu-tahu berapa tahun kemudian dirilis ulang. Ya kalau gitu kan berarti kan apa yang dulu diluncurin itu kan nggak bilang eksklusif kan. Ya dong, udah eksklusif tapi kayak begitu gitu. Nah makanya itu yang gue bilang. Kalau lu bilang Seiko juga gitu, iya gue setuju. Nah makanya akhir-akhir ini kolektor Seiko udah mulai marah, udah mulai benci gitu loh. Bahkan gue pernah ketemu satu orang ya, satu orang ya. Ini orang lo kolektor. Dan dia juga ngomong gitu, gue udah males lah sama Seiko. Akhirnya dia udah mulai males, akhirnya dia jadi kayak agak stop gitu. Nah makanya itu dia, gue bilang, dan ini gue bukan hanya ketemu satu orang, gue ada bicara sama 2-3 orang ya. Dan mereka punya pendapat yang sama gitu. Mereka akhirnya mulai capek gitu. Nah makanya itu dia gue bilang kalau misal kolektor udah mulai begitu ya. Nah itu karena kenapa gerakan-gerakan seperti ini ya, itu orang nggak suka gitu loh. Wah naikin harga kayak orang gila. Terus udah gitu bukan hanya naik harga tapi sengaja, dikit-dikit limited edition, dikit-dikit limited edition, dikit-dikit limited edition. Orang muak lah gitu. Nah makanya dulu Omega gitu ya, apapun juga limited edition. Dulu sebenarnya sebelum Seiko begini-begini, Seiko berulah kayak begini. Dulu Omega dulu kayak gitu, apa-apa juga limited edition. Dikit-dikit ini limited edition, dikit-dikit limited edition. Akhirnya gara-gara sering limited edition, yang limited edition jadi nggak kayak eksklusif, ngerti gak? Karena akhirnya cuman kayak ngomong kosong aja limited edition, tapi nggak ada artinya. Orang udah nggak anggap serius gitu loh. Nah Seiko akhirnya juga begitu, mulai rakusnya mulai keluar. Jadi nggak tau lah mulai keluarin kayak orang gila begitu ya. Aduh, jadi ya akhirnya orang juga mulai benci. Jadi makanya ya lu ngomong ini bener emang. Kadang-kadang gue lihat model Seiko ada yang bagus gitu ya. Kayak baru-baru ini dia ada keluarin apa tuh model Seiko tuh apa lumayan bagus gitu ya. Gue lihat tuh dia ada kayak apa, ada 24 hours indication gitu ya di itu gitu ya. Apa tuh ya, SPB apa gitu ya, 441 gitu ya. Itu bagus tuh, gue lumayan suka tuh gitu. Tapi ya sekali lagi limited edition lagi cuma 1000 pieces gitu loh. Jadi ya makanya kayak gitu-gitu. Jadi orang juga kayak itu aja waktu dirilis gue cakep deh, tapi ada yang komplain gitu. Limited lagi, capek lah gitu. Jadi semua limited gitu, rakus gitu. Makanya itu yang gue bilang, hal kayak begini tuh orang nggak suka gitu loh. Orang nggak suka. Dan kalau kita lihat ya brand yang paling kuat kayak misalnya Rolex gitu kan. Nah itu malah nggak ada limited edition gitu kan. Mereka nggak ada limited edition. Nah itulah kalau perusahaan yang benar-benar kuat justru nggak usah kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi ya itu dia. Terus bahkan apa kayak perusahaan kayak Patek Philippe gitu kan. Nah makanya Patek Philippe kenapa orang selalu sampai sekarang di mana-mana ya, mau independen kayak apa kayak gitu ya, orang selalu Patek Philippe itu udah kayak ultimate gitu ya. Kenapa? Karena Patek Philippe tuh ya dia ada apa, ada tindakan Patek Philippe ya yang menurut gue bagus. Gue sendiri yang ikutin ya gitu. Gue merasa layak dipuji gitu ya. Nautilusnya Patek Philippe itu kan apa, gila-gilaan kan. Wow, apalagi sejak pandemik tuh. Dulu sih nggak kayak gitu. Dulu tahun 2018 saja, 2017, 2018 harga Nautilus sudah mulai naik, tapi naiknya nggak kayak orang bego kayak sekarang gitu loh. Dulu gue pernah punya teman ya, dulu ya, dia pernah beli Nautilus, dia harganya dapat harga retail,
gitu loh. Bayangin harganya cuma berapa doang lah gitu ya. Terus udah gitu waktu setahun 2 tahun gitu ya setelah dia jual, harganya naiknya lumayan tajam gitu. Sekitar naiknya cuma baru 100-200 juta lah. Nah, tapi akhirnya kita kan tahu kan, akhirnya setelah itu apalagi sejak pandemik itu harganya jadi nggak karu-karuan kayak orang goblok lah gitu ya. Nautilus tuh, Nautilus. Nah, tapi Patek Philippe akhirnya apa? Akhirnya malah di stop sama Patek Philippe. Dia akhirnya bilang nggak mau lagi. Dia nggak bakal buat dia nggak mau buat Nautilus yang steel lagi gitu. Nah, karena kenapa? Karena dia kan apa namanya? Karena inilah makanya kalau perusahaannya misalnya kayak model-model Omega gitu ya, atau mungkin Seiko gitu ya. Kalau mereka punya satu model yang kayak Patek Philippe Nautilus ini, gua rasa yang mereka lakuin tau gak, bukannya di stop, malah dibuat makin banyak sama mereka. Sampai akhirnya orang enek gitu loh, ngerti gak? Tapi Patek Philippe enggak loh, dia nggak buat lagi, akhirnya di stop gitu loh. Memang ada sih waktu itu dia rilis ulang yang yang Tiffany ya, yang Tiffany. Tapi itu pun, wah orang sempat marah. Halo, katanya ngomong nggak mau. Tapi yang Tiffany itu kan katanya buat memperingati hubungan sama Tiffany gitu kan. Tapi ya pada intinya dia stop gitu loh. Dia udah nggak mau buat yang regular production Nautilus tuh udah enggak gitu. Nah makanya perilaku kayak begitu gitu ya. Menurut gue tuh kalau gue sih yang lihat gitu ya, gue jadi respect gitu loh. Jadi gue puji nih, wah oke lah gitu loh. Walaupun ya Patek Philippe juga ya namanya perusahaan jam ya pasti mereka juga mau untung lah gitu kan. Dan mereka sendiri mungkin waktu stop Nautilus gitu ya mereka juga ada alasannya gitu kan. Ya namanya mereka juga jualan kan sebenarnya kan sebagian koleksi besarnya adalah dress watch ya kan. Sebenarnya kan dress watch, tapi jadi mereka juga nggak mau akhirnya jadi gara-gara Nautilus akhirnya yang dress watch-nya mereka ya di mana core collection-nya malah ketutup gitu loh sama Nautilusnya gitu, makanya diberhentiin gitu loh. Tapi anyway ya udah jangan jadi ngalur ngidul kemana-mana. Gue cuma mau bilang begini lah, maksudnya perusahaan yang hebat kayak Patek Philippe, Rolex malah tuh gak main-main kayak begini, intinya gitu loh. Gak ada main strategi kayak limited edition Rolex, gak ada limited edition nggak jelas kayak begitu gitu loh. Tapi ya akhirnya akhirnya brandnya kuat gitu loh. Justru yang kebanyakan cincong kayak begini, yang dikit-dikit limited edition itu tuh yang akhirnya mungkin kalau menurut gue mungkin di in the short run dia mungkin oke gitu ya, dia bisa dapat duit gitu ya, tapi in the long run tuh nggak tahu ya, kolektor tuh kayaknya mungkin muak kayak begitu gitu loh. Nah makanya ya nggak tahu ya, kalau menurut gue sih ya sangat disayangkan lah gitu ya. Tapi Omega sendiri kalau menurut gue sih udah makin kurangan ya kayak begitu ya. Dulu kayak lebih gila kayaknya, dikit-dikit limited, sekarang udah lebih mendingan tuh Omega tuh gitu loh. Nah sekarang malah Seiko yang kayak orang gila begini, gue nggak ngerti lah gitu ya. Jadi iya gue setuju sih sama lo, emang Seiko begitu. Makanya akhir-akhir ini kolektor marah-marah, makin kesel sama Seiko gitu. Ada konsekuensinya gitu loh. Jadi ya Seiko lakuin itu bukan berarti Omega boleh lakuin dong. Ya itu emang perilaku yang nggak beres kok gitu. Makanya Seiko juga sekarang kolektor mulai keki gitu. Nah gimana guys, menurut kalian gimana, apalagi pecinta Seiko di Indonesia? Coba guys kasih tahu ya guys ya, kalian perasaannya gimana sih sama Seiko? Apa bener gak sih yang gua ngomong begini gitu? Coba kasih tahu dong gitu ya, apa kalian juga muak sama kayak Seiko terus luncurin produk-produk yang limited nggak jelas lah, rilis ini rilis itu gitu. Gimana guys, coba kasih tahu pendapat kalian gimana. Gue suka baca komen-komen kalian ya. Oke, begini aja ya guys, kalau misalkan suka horologi jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel Gojam. Dan saya selalu sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye.